Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa fil hadis afala akuna 'abdan syakura. Shadaqallahul 'azim wa sadaqahu rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramina wal mukarramat, jamaah al-Jabar yang insyaallah Allah muliakan. Tiada statement, ungkapan, pernyataan yang patut yang layak hari ini kita ungkapkan selain lantunan alhamdulillah melalui ijad imdad, kesehatan, kesempatan, sehat rohani, sehat jasmani, hidayah dan taufik, kemauan dan kemampuan. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah, masih bisa menjalankan kebaikan, masih bisa sholat berjamaah, sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita, kebaikan kita, wabil khusus berjamaah sholat subuh kita di tempat yang megah ini insya Allah ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang panutan, pemilik suri tauladan, akhlaknya Al-Quran, pecinta perdamaian, penegak keadilan, orang yang paling banyak berkorban dan berkurban, orang yang paling menjunjung kebenaran, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mudah-mudahan kepada seluruh umatnya hingga yaumil akhir, wabil khusus kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan dianggap sebagai umat Rasul dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, salah satu ajaran atau salah satu hikmah daripada bulan Zulhijjah adalah mengajarkan dua sayap. Yang pertama adalah sayap kesabaran, yang kedua adalah sayap syukur atau bersyukur. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu sayapnya, yakni bersyukur. Itu pun tidak akan banyak. Hanya menurut salah satu ulama, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan yang disebut dengan orang yang bersyukur itu intinya adalah yang pertama, dia meyakini di dalam hatinya bahwa segala apapun yang terjadi itu adalah kehendak atau izin Allah. Yang kedua, kemudian mengimplementasikannya dengan pernyataan melalui alhamdulillah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yakni adalah dengan dia tidak berbuat maksiat atau sesuai dengan ridho Allah. Itu intinya. Tapi hal ini rasanya kalau kita melihat kepada pendapat ini perlu untuk dijabarkan. Apa itu dijabarkan? Apakah Masjid Al-Jabar? Bukan ya. Atau dijabarkan itu harus di Jawa Baratkan? Bukan juga. Lalu apa dijabarkan itu? Kalau dalam bahasa Sunda dijabarkan dijabarkan itu adalah dijelaskan. Lalu apa maksudnya? Yang pertama, ini kalau menurut saya pribadi, jadi kalau kita merujuk kepada pendapat ini, kurang lebih yang disebut dengan bersyukur itu ada 4 sampai dengan 5 indikator dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Yang pertama, meyakini setiap apapun itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dia menikah, kemudian dia menikah dengan yang satunya, si A menikah dengan si B. Ketika si A menikah dengan si B,
Si A ini membawa rumah, membawa misalkan kendaraan, membawa perhiasan, membawa uang dan lain sebagainya. Ketika seorang suami, calon suami, dia mendatangi calon istrinya dengan membawa berbagai hal, kemudian datang kepada sang calon istrinya dengan membawa hal itu, sang istri ini atau sang calon istri ini, dia yang dia lihat bukan bawaannya, tapi yang dia lihat adalah orang yang memberikannya. Walaupun mungkin dikasihnya punten rumah yang mewah, kendaraan yang megah, atau misalkan teman-teman yang ramah tamah dan lain sebagainya, seperti jannah pokoknya mah. Ketika dia misalkan mendapatkan segalanya, tapi punten orang yang memberikannya orang gila, kira-kira sang calon istrinya mau atau tidak? Nah, tidak akan mau. Ini Allah, jadi yang memberikannya Allah. Jangan lihat ke siapa-siapanya, jangan lihat ke apa-apanya yang diberikan, tapi siapa yang mempersembahkannya, siapa yang menganugerahkannya, siapa yang memberikannya. Ketika kita sudah melihat kepada sana, maka apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencoba untuk kita ridho atau menerima segala apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dia mohon maaf stres, tidak menerima, kemudian juga dia itu sampai dengan jengkel, sampai dengan marah dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena punten tidak ada keridhaan, tidak ada kelapangan. Laisal gina gina bil mal walakinal gina gina nafs. Orang yang kaya itu bukan orang yang kaya dengan harta, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang dia kaya hati. Dia dikasih 1.000 gak cukup, 2.000 tidak cukup, 10.000 tidak cukup, 100.000 tidak cukup, 1 juta, 1 M, 1 triliun masih aja korupsi. Nah, ini kenapa? Seluruh dunia dikasihkan masih saja tidak cukup. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada rasa kepuasan, tidak mau menerima. Tapi kalau misalkan menerima walaupun sedikit akan menjadi berkah. Nih hebatnya orang yang bersyukur. Sedikit menjadi berkah, banyak juga menjadi berkah. Sedikit cukup, banyak dijadikan sedekah, dijadikan sebuah amal. Ini hebat orang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu. 2. Yang ketiga, orang yang bersyukur itu menjalankan setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisi, fungsi dan porsinya. Banyak orang yang dia stres lagi-lagi itu karena tidak sesuai dengan posisi, fungsi dan porsinya. Posisi di jalan misalkan, kalau kita sedang berada di jalan, posisi kita berada di kiri. Kalau misalkan dia posisinya di kanan, pasti stres, pasti celaka. Orang dia posisinya punten sebagai jamaah pengen jadi imam, semuanya jadi imam, wah semuanya pada gelut gitu ya, semuanya pada bertengkar, bahaya. Harus menyesuaikan mana yang jadi imam, mana yang jadi makmum. Semuanya misalkan pengen jadi penjual, bahaya, siapa yang mau beli? Saya mau pengennya tuh jadi presiden. Kalau semuanya jadi presiden, siapa yang jadi rakyatnya? Kan gak bisa. Harus disesuaikan dengan posisinya. Banyak orang yang stres kayak gitu. Posisinya lagi makan, padahal makannya enak, padahal makannya punten di restoran. Ketika dia makan, yang diingat adalah hutang atau stres. Lagi makan enak-enak, yang dipikirannya hutang, ya stres atuh. Ketika kita makan ya makan, ketika sholat ya sholat, ketika zikir ya zikir, ketika kita berniaga, kita melakukan apapun sesuai dengan posisinya. Yang kedua, sesuai dengan fungsinya. Fungsi kita dengan orang lain tentu berbeda. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Jangan menganggap orang lain sama dengan kita. Jangan juga kita menganggap diri kita sama dengan orang lain. Beda kemampuan kita dengan mereka. Maka kalau kemarin kaitannya dengan bersyukur, fal yunfiq mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bagi orang yang mampu, man kana lahu sa'ah, dia walam yadhah fala yaqrabana musallana. Maka bagi orang yang dia mampu kemudian dia tidak mau berkorban, jangan dekati mushola kami. Artinya harus menjalankan kurban. Satu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana?
Fal yunfik mimma atahullah, silahkan berinfak sesuai dengan kemampuannya. Tidak mampu tadi dengan misalkan berkurban, yaitu dengan harta. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, dengan pemikiran. Tidak mampu dengan pemikiran, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, minimal banget dengan ridho terhadap orang yang berkurban. Ini hebat, mengajarkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Sesuai dengan fungsinya. Yang selanjutnya sesuai dengan porsinya. Banyak juga orang yang stres karena dia menanggung beban yang lebih berat. Alhasil stres. Coba kalau misalkan dia menanggungnya sesuai dengan beban dia, insya Allah nyaman. Apalagi mungkin bebannya di bawah kemampuan dia, lebih ringan lagi. Tapi karena dia harus menanggung beban yang lebih berat, stres alhasil. Dia seorang misalkan punten kitunya bawahan, disuruh jadi seorang atasan, nembege sadinten langsung stres. Biasa mungkin punten sederhana, dia dikasih uang 1 M, stres. Uang ada, keperluan tidak ada. Kalau kita sebaliknya, keperluan banyak, uang yang nggak ada. Stres juga sama, karena tidak sesuai dengan porsi. Kalau sesuai dengan porsi mah nyaman. Maka kata guru saya, yang paling enak itu adalah berkecukupan. Punya rumah cukup, punya mobil cukup, punya istri cukup, punya suami cukup, punya anak cukup. Itu yang paling enak, itu berkecukupan. Hebat ya Allahumma. Jadi bagi kita semuanya, kalau kita berdasarkan porsi kita, sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita, insya Allah nyaman. Itu yang ketiga dari yang ketiga. Yang selanjutnya mengimplementasikannya dengan apa? Dengan lisan. Alhamdulillah minimal. Ini kalau misalkan imam atau siapa saja yang sedang berdoa, kan yang pertamanya itu setelah kita berdoa, itu ungkapannya adalah hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Itu adalah sayyidul hamdalah. Itu adalah rajanya hamdalah. Kok rajanya hamdalah? Iya. Kita sudah diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Kata Al-Qardawi, beliau menyebutkan nikmat yang paling sempurna itu iman, Islam, ihsan. Nikmat yang paling besar itu adalah kesehatan dan kesempatan. Nikmat yang paling kecil itu adalah rizki. Dan ketika kita sholat itu semuanya ada. Maka jangan ketika kita sudah setelah sholat, justru yang kita minta adalah rizki lagi. Allahumma rizukna, Allahumma rizukna. Yang pertamanya jangan. Yang pertamanya adalah hamdan syakirin. Ya Allah, terima kasih, saya masih bisa bersyukur. Hamdan na'imin, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan nikmat kepada kami. Hamdan yuafi ni'amah, ya Allah, terima kasih, Engkau masih memberikan segala nikmat yang luar biasa mencukupi kami. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah, bahkan menambahkan, memberikan bonus dan sebagainya tuh. Rabbana lakal hamdu, diberikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kan nyaman. Karena bukan milik kita tapi milik Allah. Tuh, luar biasa. Itu yang diajarkan kepada kita, bahwa kita supaya menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, dan yang selanjutnya yang terakhir, dipakai untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini mungkin bisa dipakai untuk apa saja. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu adalah orang yang dia mempergunakan tangannya berdasarkan ridho Allah, bukan murka Allah. Mulut bisa saja dipakai untuk apapun ya, apalagi sekarang banyak netizen yang pedas-pedas gitu ya pernyataannya, masya Allah. Tapi bagi orang yang dia bersyukur itu, punten, ini lisannya tidak akan dipakai untuk meraih murka Allah, tapi lisannya akan dipakai untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu barangkali penjabaran daripada supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Apa saja? Pertama, yakini bahwa itu adalah kehendak, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita meyakini bahwa itu adalah dari Allah, mencoba kita menerimanya, bahkan kalau bisa kita qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita sesuaikan dengan posisi, fungsi dan porsinya. Yang keempat, kita implementasikan, kita ungkapkan dengan apa? Dengan lisan kita, minimal dengan hamdalah, bisa dengan hamdan syakirin dan lain sebagainya, bisa dengan sujud syukur dan lain sebagainya, bisa dengan harta dan lain sebagainya juga bisa.
dan yang terakhir adalah memakainya di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Khudh ma safa da maqadar, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.